Temuan kenaikan paparan radiasi di perumahan Batan Indah kian menimbulkan spekulasi di publik. Bagaimana awalnya temuan ini menyeruak dan sejauh mana dampaknya? Marvin Sulistyo akan memaparkannya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan Marvin. Iya, Sumi dan juga pemirsa, paparan radiasi tentunya adalah sebuah kata yang cukup menjadi momok di masyarakat. Namun saat ini memang sejumlah aparat sudah menyisir dan berupaya untuk meminimalisir dari dampak radiasi radioaktif di Serpong. Namun bagaimana sebenarnya awalnya temuan ini agar kita tidak salah kaprah? Jadi kita lihat bersama ya di sini. Oke, kalau kita dari historinya sebenarnya memang untuk temuan awalnya ini sudah dilaporkan pada tanggal 30 dan juga 31 Januari 2020 pada waktu Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPTN melakukan uji fungsi unit pemantau radioaktif di lingkungan bergerak di kawasan Pamulang di perumahan Dinas Puspitek. Muncul dan kampus itu perumahan Batan Indah dan stasiun KA Serpong. Nah, kemudian di tengah-tengah pemukiman ini kemudian ada sebidang tanah yang kemudian diduga mengandung radioaktif. Tepatnya adalah radioaktif cesium CS137 yang dikenal dengan istilah tadi. Kemudian histori berikutnya adalah pada tanggal 7 sampai 8 Februari BAPTN kemudian menemukan ataupun juga mengangkat dari serpian sumber berupa sampel vegetasi, air, dan tanah untuk pengecekan. Kemudian Sabtu 15 Februari tim gabungan dari BAPTN dan juga Batan dibantu pasukan kimia, biologi, dan radioaktif Gegana Polri kembali mengecek lokasi. Jadi seperti itu untuk histori awalnya. Kemudian sampai dengan saat ini yang masih dilakukan dari tim dan juga dari laporan dari rekan kami yang ada di lapangan untuk terus menyisir dan melihat potensi yang ada di sana. Kemudian kita lihat juga di sini bagaimana sebenarnya potensi bahaya cesium 137. Nah, sebenarnya kalau kita lihat untuk ini ya dari kandungannya, cesium C137 ini sebenarnya adalah isotop radioaktif cesium dengan massa atom 139 dan aplikasi potensial dalam radioterapi. Istilahnya mau kita lihat bersama sebenarnya cukup asing ya didengar, tapi begini penjelasan ilmiahnya. Jadi isotop ini memancarkan radiasi gamma dengan energi sedang dan biasanya digunakan untuk produk sterilisasi di industri makanan atau lingkungan rumah sakit begitu. Nah, kalau kita lihat bersama sebenarnya cesium ini terjadi akibat fisi nuklir dari bahan radioaktif lainnya seperti uranium dan plutonium. Jadi dua kandungan tadi, uranium dan juga plutonium. Nah, kemudian radionuklida ini memancarkan partikel beta dalam paruh waktu kurunnya 30 tahun. Jadi sebenarnya untuk lingkup itu cukup lama untuk bisa kemudian bereaksi dengan maksimal, yakni 30 tahun. Tapi yang dipikirkan adalah dampaknya. Jadi ini semua tergantung ya pemirsa mengenai intensitasnya. Paparan eksternal dalam jumlah besar ini bisa memicu beberapa dampak-dampak misalkan seperti luka bakar, kemudian penyakit radiasi akut, bahkan meningkatkan resiko kanker. Nah, paparan lainnya, paparan internal atau yang biasa kita langsung rasakan melalui tubuh manusia ini biasanya lewat pernafasan dan bisa terdistribusikan ke jaringan lunak terutama otot dan menyebar ke sejumlah saraf yang ada di tubuh. Nah, kemudian kalau kita bicara hal lain yang ada di sini, bagaimana antisipasinya? Nah, kita bisa mengecek kesehatan warga setempat dengan beberapa cara. Oke, bagaimana antisipasinya? Kita melihat ada dua langkah seperti ini. Dua, yang pertama mengecek kesehatan warga setempat yang ada di sekitar ataupun juga radius di tempat kejadian ataupun tempat yang diduga menjadi tempat adanya terpaparnya dari radioaktif tersebut. Kemudian kedua dengan menggunakan whole body counter untuk mengukur tingkat kontaminasi di dalam tubuh. Meskipun mungkin tingkat kontaminasinya tidak tinggi ataupun dikatakan oleh sejumlah pihak hanya sekitar 1 sampai dengan 2% saja untuk tingkat kontaminasi atau 1 sampai dengan 2% lebih tinggi dibandingkan tingkat radiasi alami dari alam yang biasa dipaparkan ataupun terpaparkan ke tubuh manusia. Tapi tetap saja untuk kemudian warga sekitar yang sudah tinggal selama bertahun-tahun ini dibutuhkan untuk adanya scan menggunakan whole body counter. Nah, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya di sini. Benarkah bisa terkontaminasi lewat tanah atau media lain? Kalau kita lihat lagi, memang ini harus dilakukan pemantauan laju paparan radiasi di daerah kerja aktif ataupun di area lain di lingkungan dalam instalasi produk radiosotop dan radiofarmaka atau IPRR. Nah, kemudian berikutnya adalah pemantauan lokasi di luar gedung IPRR.
Dan jika ada lokasi yang tepat ada paparan radiasinya ini kok dicatat bersama ya, lebih besar dari 0,15 USV per jamnya, maka harus dilakukan adanya penindakan ataupun juga pemindaian dari berapa tingkat paparan yang ada kepada tubuh manusia. Nah, kemudian ada juga langkah di sini yakni pemantauan kontaminasi udara dan lingkungan sekitar meskipun ada tanggapan dari peneliti Batan Mukhlis Ahadi yang mengatakan sebelumnya dan juga dari laporan dari rekan kami yang ada di lapangan mengatakan kalau memang zat radioaktif tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan manusia karena nilai paparan zat radioaktif tersebut hanya 1-2% lebih tinggi dari yang biasa diterima manusia dari alam. Namun meskipun demikian tidak lebih tinggi dari 10%, tetap saja kita ini harus berhati-hati dan diteliti untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut. Dan demikian pemaparan saya, kita kembalikan ke studio. Sumi, silakan. Terima kasih, Marvin.